Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal tunjukin bagaimana caranya melakukan inspeksi recloser atau pengecekan recloser jaringan. Apa-apa saja item yang perlu dicek, mulai dari fisiknya, secara visual maupun secara fungsi dari recloser itu. Apa saja item-item yang perlu dicek dengan baik agar kita bisa memastikan bahwa recloser itu bisa berfungsi dengan baik, dengan optimal dalam melaksanakan proteksi jaringan dengan optimal. Oke teman-teman, untuk melaksanakan inspeksi recloser atau pengecekan recloser, langkah awal secara visual, teman-teman perhatikan FCO di PT recloser, apakah posisi terhubung atau putus, karena terkadang ada temuan kondisi FCO yang putus karena mungkin ada gangguan. Nah, kalau dalam hal ini kondisinya aman, tidak ada yang putus, kemudian lakukan pengecekan dari sisi breaker dari reclosernya di atas, apakah ada temuan atau anomali yang lain. Jika kondisinya aman, artinya kondisinya recloser stabil, tidak ada trouble. Kemudian lakukan pengecekan di panel recloser, apakah ada temuan secara visual, secara fisik. Jika tidak ada, berarti kondisinya aman. Kemudian ini recloser yang dilakukan pengecekan adalah merek Cooper. Kemudian lakukan pengecekan secara fisik, apakah ada temuan atau anomali seperti mungkin dia basah, lembab, penyok atau yang lainnya. Secara fisik aman, bisa juga dilakukan pengecekan di bagian dalamnya. Ini kebetulan bekas banjir seperti ini, namun sudah dibuang airnya. Ini secara visual diperhatikan dengan baik. Oke, kemudian teman-teman cek juga kondisi suplai DC ke recloser, mulai dari MCB yang di dalam, apakah dia posisinya naik, terhubung, on, atau off, atau turun seperti ini. Nah, ini harus posisi ini terhubung. Kemudian juga ini ada soket, ini suplai dari PT di atas, yang ini soket yang ke baterai ini. Nah, ini inspeksi awal, kondisi awal, temuan di awal, ininya terlepas tuh. Nah, ketika ini terlepas, kemungkinan tidak ada cas ke baterai ini, sehingga menyebabkan baterai dari recloser ini akan drop begitu. Nah, kita cek kondisi suplai baterai. Nah, ini kondisi baterainya 1,4 volt. Harusnya dia suplai baterainya dia di 24 atau 25 volt. Ini makanya drop. Ini temuan. Ini tidak boleh terjadi seperti ini. Teman-teman harus perhatikan. Kalau ini ada suplai dari AC, ini untuk ngecas aki. Seperti itu. Nah, ini harus posisi terhubung. Oke, kita hubungkan. Ini soketnya. Nah, seperti ini. Oke, sudah terhubung. Nah, ini suplai baterainya sudah naik. Dia fluktuatif kondisi suplai baterainya. Nah, jangan sampai ini kondisinya drop, karena ketika drop baterainya, ketika suplai AC utama dari induk penyulang padam dari CO di atas, maka baterai tidak akan bisa mengcover karena baterainya drop. Seperti itu. Oke, kemudian saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan untuk pengecekan baterainya di menu baterai. Ini tampilan awal ya. Di klik escape berapa kali, kalau sudah tidak ada perubahan artinya dia sudah di menu awal. Nah, ini tinggal kita geser ke bawah. Ini di menu baterai. Nah, ini tampilannya di sini. Oke, kemudian kita ke untuk mengecek beban recloser seperti ini. Nah, di metering, menu metering, kemudian di instant metering. Ini IA, IB, IC harusnya 21, 20, 21. Fluktuatif, dia cenderung seimbang untuk beban masing-masing fasa di penyulang jati
di recloser Giri Mulyo. Untuk posisi recloser, posisi close terhubung seperti ini. Jadi ini beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan rekan-rekan ketika melakukan pengecekan recloser untuk memastikan recloser bisa berfungsi dan bekerja dengan baik dari segi visual secara fisik maupun dari beberapa item fungsi yang sangat penting yang itu tidak boleh ada miss atau kegagalan fungsi. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, memberikan wawasan buat teman-teman. Terima kasih.